Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, firman Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat yang sederhana dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita akan dipimpin oleh firman, menuju kepada firman, ya. Dan firman itu juga yang akan membawa di dalam kehidupan kita kepada satu tahapan kehidupan rohani yang semakin hari seharusnya semakin maju. Ketika berbicara mengenai firman Allah, maka kita harus sadar bahwa di dalam firman itu ada sebuah kekuatan yang mampu merubah di dalam kehidupan kita, yang mampu menolong di dalam kehidupan kita, yang mampu mengarahkan di dalam kehidupan kita dari kehidupan yang tidak benar kepada kehidupan yang benar. Itu adalah hakikat daripada firman. Tetapi di sisi yang lain, firman Tuhan itu juga menjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya sebagai penopang, sebagai penolong di dalam setiap langkah kehidupannya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu bisa hidup di dalam kehidupan kita? Artinya firman Tuhan itu bisa menghidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Allah kita boleh melihat ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang berkaitan dengan firman. Ketika firman Allah itu di dalam kehidupan daripada Saul, ketika firman Allah itu bekerja, maka di sana kita boleh melihat Saul senantiasa mendapatkan kemenangan. Tetapi ketika di dalam kehidupan Saul mulai meninggalkan firman, mulai tidak lagi bersekutu dengan firman, dia mulai berbalik dari firman, maka di sana dalam kehidupan Saul tidak lagi mendapati keberuntungan daripada Tuhan. Dengan kata lain, firman itu di satu sisi dia bisa menolong, tetapi di satu sisi juga dia bisa berbalik sebaliknya, tidak menolong tetapi dia bisa melawan orang yang sudah ditolongnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu akan hal itu dan kita harus sadar akan hal itu. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Orang percaya, orang benar itu diberkati oleh karena firman. Tetapi orang percaya itu tidak diberkati juga oleh karena firman. Di satu sisi firman itu bisa menjadi berkat bagi orang percaya, tetapi di satu sisi firman itu tidak menjadi berkat bagi kehidupan daripada orang percaya. Dari kehidupan Saul yang saya katakan tadi di atas, bagaimana dia ketika ada di dalam firman, maka firman itu terus-menerus menolong di dalam kehidupannya. Firman itu terus-menerus memberkati di dalam kehidupannya. Tetapi ketika Saul itu jauh, maka firman itu juga tidak bekerja apa-apa di dalam kehidupan Saul. Firman itu tidak berbuat sesuatu apapun juga di dalam kehidupan Saul, sehingga Saul boleh mengalami kekalahan demi kekalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi justru sebaliknya kita boleh melihat antara kehidupan Saul dengan kehidupan Daud. Bagaimana kehidupan Daud? Dia menjadi seorang yang pemenang di usia yang masih sangat muda. Daud diakui menjadi seorang yang hebat di saat dia masih muda. Dan di sini kita boleh melihat bahwa ketika firman itu sudah menetapkan, karena pada waktu itu Daud sudah ditetapkan menjadi raja, maka segala peristiwa yang terjadi atas kehidupan orang percaya tersebut
dia adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Ya, hidupnya disertai oleh Tuhan. Ketika hidupnya dipimpin oleh Tuhan, ketika hidupnya disertai oleh Tuhan, maka kita boleh melihat Daud menjadi orang yang luar biasa. Daud menjadi orang yang diberkati. Daud menjadi orang yang hebat oleh karena firman Allah itu. Dalam pasal yang 119 ayat 105 di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, tetapi dia juga terang bagi jalan kita. Ketika kita berbicara firman itu bagaikan pelita, maka firman itu hanya seperti sebuah sinar kecil yang menerangi dalam kehidupan kita. Hanya sebuah terang yang memimpin, yang menyertai dalam perjalanan hidup kita. Artinya firman itu hanya sebatas kaki kita melangkah, maka di situ kita boleh melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Nah, dalam Pemazmur kita boleh tahu dalam pasal yang ke-119 ini bagaimana ketika pemazmur ini menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupannya, menghadapi berbagai macam peristiwa dalam hidupnya. Kita boleh melihat bahwa firman itu bagaikan pelita, itu artinya terangnya itu kecil. Maka ketika orang percaya ada di dalamnya, maka firman yang bagaikan pelita itu akan menerangi di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, ini kita harus menyadari bahwa dalam lingkup yang kecil, ketika kita berjalan diterangi oleh pelita, diterangi oleh firman, maka perjalanan kita itu pasti jalannya. Perjalanan kita itu pasti terangnya. Perjalanan kita itu pasti menuju arah langkahnya, ya. Jadi kita tidak perlu ragu ketika firman itu ada di dalam kehidupan kita, kemana kita akan melangkah, maka firman itu akan mengiringi, maka firman itu akan menyertai di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi sebaliknya, langkah yang kecil itu ketika tidak disinari oleh pelita, tidak disinari oleh terangnya pelita, maka sinar yang kecil itu tidak bisa membawa pelita itu memimpin kepada satu perjalanan yang baik, satu perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan kata lain, pelita itu karena kecil sehingga kita tidak menghiraukan, kita tidak mengindahkan, maka itu akan membuat di dalam perjalanan kita tidak mau menuruti akan terangnya, maka jelas kehidupan kita akan berjalan di dalam kegagalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah itu akan senantiasa menerangi dalam kehidupan kita, akan senantiasa memimpin dalam kehidupan kita sampai kebenaran Tuhan itu benar-benar dinyatakan dalam hidup kita. Tanpa adanya kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup ini, maka terang itu tidak akan menyertai dalam hidup kita. Terang itu tidak akan memimpin dalam hidup kita. Dan setiap kehidupan kita pasti akan dibawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi sebaliknya kita melihat firman itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ketika terang itu menerangi di dalam perjalanan kehidupan kita, itu dalam jangkauan yang luas, itu ketika firman itu ada dalam kehidupan kita, maka firman itu akan memberi sebuah pemahaman dalam hidup kita. Firman itu akan menolong di dalam kehidupan kita memahami hal-hal yang tidak kita pahami, ya. Seluas apapun yang akan kita lewati, kalau kita tidak paham percuma. Seluas apapun yang kita jalani, seperti orang yang lagi bingung mau cari jalan, tetapi dia tidak tahu jalan. Tetapi kalau kita pahami itu sebagai sebuah terang yang menerangi dalam kehidupan kita, maka kita sadar bahwa ketika firman itu menerangi di dalam kehidupan kita pasti akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai firman, maka kita tahu dan kita sadar. Ketika kita ada di dalam tuntunannya firman, kita tahu dan sadar bahwa firman itu tujuannya pasti membawa di dalam kehidupan kita ke masa depan yang penuh pengharapan. Firman itu tidak akan menuntun kita kepada masa depan yang tidak ada harapan, atau kepada masa depan yang penuh dengan kegelapan. Tetapi firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada satu masa depan yang sungguh-sungguh di dalamnya ada pimpinan Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Nah, kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau melihat perjalanan daripada Bapak Abraham, maka kita tahu bagaimana Bapak Abraham itu mulai dari start, pasal yang ke-12 Kejadian, dia mulai berjalan. Abraham selalu dipimpin oleh firman. Karena Abraham berjalan dituntun oleh firman, maka Abraham diberkati oleh firman itu. Dan karena Abraham diberkati oleh firman itu, Abraham menjadi saksi daripada firman itu. Tetapi ketika Abraham mulai tidak berjalan di dalam firman, dalam pasal-pasal yang berikutnya, di mana Abraham mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya, yaitu Hagar, istrinya, maka di sana kita boleh melihat bagaimana di dalam kehidupan daripada Abraham justru dia tidak mengalami kebaikan, justru dia mengalami kehancuran, justru dia mengalami problem yang semakin dalam. Tetapi ketika dia kembali lagi kepada firman, maka di sana kita melihat perjalanan Abraham dituntun oleh Tuhan kembali, dituntun untuk melihat perjalanan, untuk melihat sejarah daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita sama-sama boleh mengerti bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan karena Abraham mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berjalan menurut firman, maka kita tahu bahwa perjalanannya itu adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan, adalah perjalanan yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita coba melihat di dalam kehidupan Ishak ketika dia ditempatkan oleh Tuhan di Gerar. Ishak tidak merasa marah, Ishak tidak merasa dikucilkan, Ishak tidak merasa dia orang yang kecil ketika ditaruh di Gerar. Ishak jawabannya adalah iya dan iya. Ketika Tuhan katakan, Ishak, kamu aku utus ke Gerar, kamu aku perintahkan ke Gerar, kamu ada di sana dan kamu mulai bercocok tanam, aku akan memberkati kamu. Ishak jawabannya adalah iya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Ishak mulai hidup di Gerar, Gerar lagi tidak baik-baik saja. Gerar lagi mengalami musim kering yang panjang di dalam kehidupannya. Dan kita sama-sama tahu bagaimana Ishak ketika hidup di dalam kehidupannya di Gerar, Ishak harus berjuang sedemikian rupa. Kalau boleh saya katakan, apa yang dimiliki oleh Ishak pada waktu itu semuanya dia pakai untuk berjuang ketika dia ada di Gerar. Tetapi apakah Ishak putus asa? Tidak. Ishak menjadi lemah? Tidak. Ishak menjadi khawatir? Tidak. Tetapi Ishak memegang terus firman Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memberkati penurutan daripada Ishak. Tuhan memberkati yang dikerjakan oleh Ishak. Benih itu menjadi benih yang tumbuh. Tumbuh dengan ajaib karena tidak ada air. Tumbuh dengan subur karena tidak ada air. Tumbuh dengan luar biasa karena tidak ada air. Tumbuh diberkati karena tidak ada air. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu hal yang ajaib. Sehingga ketika Ishak menuai 100 kali lipat pada waktu itu, orang-orang di Gerar langsung kumpul. Mereka langsung bertanya kepada Ishak, kami tahu bahwa Tuhan Allahmu menyertai kamu, bahwa Tuhan Allahmu memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu.
Tuhan Allahmu memberkati setiap yang kamu usahakan, setiap yang kamu kerjakan. Dan sekarang kami tahu bahwa kamu lebih kaya daripada kami, oleh karena berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan itu selalu membawa dampak bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu membawa dampak bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang dulu tidak mengenal Ishak, mereka yang dulu tidak percaya Tuhan, tetapi setelah mereka tahu apa yang Tuhan perbuat atas kehidupan Ishak, mereka menjadi orang yang percaya. Ketika mereka tahu apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan Ishak, mereka menjadi percaya. Bayangkan saudara, Ishak pada waktu itu menabur di tanah yang tandus, tidak musim hujan, tidak musim tanam, dan dia menuai 100 kali lipat. Ini satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, satu pekerjaan Tuhan yang heran. Jadi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, kalau di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang menyertai, kalau dalam pekerjaan kita ada Tuhan yang menyertai, maka apapun musim yang ada pada waktu itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi musim yang memberkati dalam hidup kita, menjadi musim yang sungguh-sungguh membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Ishak tidak pernah membayangkan, Ishak tidak pernah berpikir bagaimana dia pindah dari Kanaan menuju ke Gerar, dari satu tempat yang tandus kepada tempat yang tandus. Tetapi di tempat tandus yang ada di Gerar, di sana ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati, dan Ishak boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati dia justru berada di tanah Gerar. Bapak Ibu Saudara, mungkin menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengapa Ishak tidak diberkati di Gerar? Mengapa Ishak tidak diberkati di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya? Tetapi justru Tuhan berikan Ishak di Gerar, di tanah yang jauh daripada tanah perjanjian. Meskipun itu nanti menjadi miliknya Ishak, tetapi saat itu belum, saat itu masih jauh. Tetapi kita boleh melihat bagaimana di sana Tuhan justru memberkati Ishak dan membuat lumbung-lumbungnya menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sama-sama memperhatikan mengapa Tuhan izinkan itu terjadi atas kehidupan Ishak, tidak atas kehidupan daripada orang-orang Israel. Karena rupanya Tuhan mau bahwa di dalam kehidupan Ishak adalah menjadi contoh teladan bagi orang-orang Israel berikutnya. Bagaimana ketika Tuhan memerintah atas kehidupan daripada orang Israel, dimanapun Tuhan tetapkan, dimanapun Tuhan suruh, di situ Tuhan pasti berkati. Di mana Tuhan taruh kehidupan kita, di situ Tuhan pasti berkati. Tanah yang ada di dalam kehidupan kita akan menjadi tanah yang menghasilkan. Tanah yang tandus, tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Tidak tahu caranya itu bagaimana yang dilakukan oleh Ishak, tetapi pada saat itu tanah yang tandus itu menjadi subur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada saat itu Ishak menuai 100 kali lipat. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu hal yang tidak masuk akal kalau boleh saya bilang. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun sebelumnya dan bertahun-tahun sesudahnya, orang-orang diperintahkan oleh Tuhan, orang-orang pergi ke Gerar, mereka mengadu nasib dan mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Dan saat itu adalah musim yang tandus. Lebih lagi mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi dengan adanya musim yang menuai di tempat milik daripada Ishak, orang-orang Gerar semuanya melihat. Orang-orang di Gerar semuanya takjub. Bagaimana yang disertai itu, yang dimiliki oleh Tuhan itu juga disertai, juga diberkati oleh Tuhan. Orang-orang Gerar melihat bagaimana Allah campur tangan di dalam pekerjaannya Ishak, dan orang-orang di Gerar mengakui semuanya itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, iman kita, percaya kita adalah kepada firman Tuhan. Tanpa adanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa firman dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhanlah yang membuat kita diberkati. Firman Tuhanlah yang membuat kita besar. Firman Tuhanlah yang membuat kita terus diberkati dan menjadi berkat. Kita lihat Ishak ketika di Gerar, dia tidak menjadi apa-apa kalau Tuhan tidak memberkati. Ishak di Gerar, dia akan menjadi cemoohan kalau dia tidak diberkati. Tetapi karena Ishak ada di dalam perintahnya Tuhan, maka di situ ada berkat Tuhan yang menyertai atas kehidupan Ishak. Dan kita boleh melihat Ishak pada saat itu dia diberkati dengan luar biasa. Sore hari ini, adakah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang hadir mengalami seperti yang dialami oleh Ishak? Suatu saat Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita pergi ke satu tempat yang kita tidak mengerti, ke satu tempat yang menurut kita tempat itu tidak menghasilkan, ke tempat yang menurut kita di situ sama sekali tidak akan memberikan apa-apa. Tetapi ketika kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, tanah itu menjadi tanah yang subur. Tanah itu menjadi tanah yang diberkati. Tanah itu menjadi tanah yang sungguh-sungguh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di dalam kehidupan kita mengalami kekacauan, mengalami satu kondisi, mengalami satu keadaan yang sukar, yang sulit? Ingat baik-baik, justru di saat yang sulit, di saat yang sukar, Tuhan akan datang dalam hidup kita. Tuhan akan datang sebagai pembela, sebagai penolong, sebagai pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Ishak, dia dimodali dengan modal yang sama, dia diberkati dengan berkat yang sama, tetapi dia memiliki tanah yang diberkati oleh Tuhan, dan itu yang membuat Ishak boleh menjadi maju. Biarlah sore hari ini setiap kehidupan kita, dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dalam sesuatu hal yang kita kerjakan, kita tidak takut. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai dalam kehidupan kita, hasilnya pasti bagus. Kalau Tuhan menyertai dalam hidup kita, hasilnya pasti mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati dalam kehidupan kita sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri persekutuan doa kita pada saat sore hari ini.